Itu ada Natal, momen-momen Natal tuh saya pakai penginjilan di kampung-kampung. Momen Natal tuh saya bungkus dengan budaya. Kasihlah pakaian-pakaian adat itu. Misinya ada penginjilannya. Tokoh-tokoh bahkan tokoh agama bisa saya hadirkan untuk menyalakan lilin di gereja. Di gereja ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Itu Bapak sering memurtadkan orang pakai Yohanes 1:1, Ya, Pak? itu ya. Gitu ya? Jadi ini lebih gampang, kita logikakan di orang-orang awam itu lebih gampang ya. Mereka lebih menerima ya. Ya. Tapi mohon maaf ya, saya sendiri malah nggak yakin itu ya. Bagaimana pada mulanya ada firman, in the beginning was the word, and the word was with God, yeah. and the word was God ya. Yeah. Ini yang saya nggak bisa terima ya. Ya, nggak terimanya gimana? Penjelmaan ya, pengajawantan ini saya bisa logikan ke orang lain, tapi saya sendiri dalam hati ini saya nggak bisa terima. Nggak terimanya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman kan kata-kata ya, sabda ya, yang keluar dari mulutnya ya. Terus firman itu bersama Allah ya. Seolah-olah firman dan Allah kan memang Dua entitas. Dua identitas atau dua individu ya. Ya. Terus dan firman itu adalah ini ya. Nah tiba-tiba di akhir nih firman adalah Allah. Dua individu ya, yang berbeda tiba-tiba jadi satu. Yang ini membuat saya confused, bingung ini. Dan mematahkan akhirnya nih bisa mematahkan keimanan saya selama ini yang saya bisa meyakinkan orang. Ya. Bapak tahu nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Ya. Ayat itu, Pak, itu sebenarnya adalah adopsi dari filosofi Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar, Pak? Saya pernah baca bukunya Ellen G. White. Oh, Ellen G. White. Advent ya berarti? Iya. Terus saya pernah di Advent. Oh, pernah di Advent? Sini udah Jumat apa? Gereja Tauhid itu pecahan dari Advent. Oh gitu. Ya. Oke, terus? Ya, terus itu apa? Ya, ada semacam keterangan atau suratan yang menyatakan seperti yang disampaikan Pak Doni. Oh gitu. Ya. Ya. Ada adopsi filosofi Helenistik dari Yunani kuno ya. Ya. Nah waktu Bapak tahu itu jadi gimana? Goyang gimana? Ya ada quarrel ya. Quarrel. Ya, quarrel ini pertentangan dalam hati saya. Pergulatan gitu Pak? Iya pergulatan. Kalau istilah orang Kristen kan pergulatan. Iya, gitu ya. mereka senang gulat ya. Iya. Kakaknya sendiri aja ditipu ya? Iya. Bapaknya buta aja ditipu ya? Di Bible loh ya? Iya. Bukan? Terus? Ya itu semakin saya bingung ya. Akhirnya saya pernah suatu saat saya nggak beragama. Berapa lama Pak? Ya agak lama ya. Mungkin lebih 1 tahun ya. Lebih dari 1 tahun? Saya nggak beragama. Jadi agnostik atau ateis? Saya pokoknya percaya sama yang membuat merahnya lombok, yang buat hitamnya rambutnya. Oke. Saya kalau tanya orang beragama ya, agama saya apa, tugas sensus segala itu, atau di kampus ya, saya mohon maaf, saya nggak bisa menyebut agama ya. Ya. Saya hanya jelaskan ya, saya hanya percaya pada yang membuat merahnya lombok atau yang buat hitamnya rambut. Mau ditulis bagaimana monggo, kalau nggak ditulis tidak apa-apa. Ya. Berarti Bapak waktu itu percaya ada Tuhan tapi tidak percaya pada agama. Iya. Agnostik Pak itu Pak. Ya istilahnya waktu itu saya nggak peduli. Yang penting itulah sikon yang saya alami. Iya. Ya. Berapa? Setahun lebih? Setahun lebih kan. Ya. Terus setelah itu? Ya itu
Saya Setelah agnostik gimana? Bapak balik Kristen lagi atau enggak, masuk Islam? ya saya hampir semua agama dan kepercayaan saya Pelajarin. pelajari. Oke. Terus? Termasuk ya kepercayaan itu akhirnya saya ditemukanlah Islam. Apa yang membuat Bapak bisa menerima Islam gitu, Pak? Islam itu lebih real ya. Real. Kalau bicara tentang salvation, keselamatan, yang lain kan hanya konsep ya. Samar, enggak. Islam dari agamanya kan sudah Islam. Salam ya. Nama agamanya aja udah selamat gitu. Selamat. Iya. Jadi kita kan enggak terlalu berpikir terlalu tinggi ya. Jadi kita dari namanya ada selamat ya. Ngapain pusing-pusing ya. Iya. Jadi kalau ditanya agama lo apa? Selamat gitu ya pokoknya. Iya. Agamanya aja udah selamat gitu ya. Iya. Itu Pak. Ya itu kan pengertian dalam gitu ya. Iya. Ya. Ya tapi maksudnya apa? Selain itu konsep apa di dalam Islam yang Bapak akhirnya terima gitu? Termasuk keesaan Allah. Ya. Keesaan Allah. Ya. Maaf, saya ada Allah ya, bukan Allah ya. Ya terus ini yang enggak terbantahkan di Islam. Terus sebagaimana dunia ini kalau dipimpin 3 oknum ya, akan berantakan dunia. 3 pribadi Pak. Iya. Udah gitu 3 pribadi, yang satu pribadinya punya 2 kehendak lagi. Iya. Iya kan? Iya betul. Ya. Di konsili apa tuh? Konstantinopel 3 kan? Iya. Yesus punya 1 kehendak apa 2 gitu? Ditentukan 2 gitu. Nah kalau 1 orang 2 kehendak tuh apa? Gimana ya? Ya terbelah lah tubuhnya. Kepribadiannya. Iya. Itu tahun berapa Pak? Waktu Bapak sudah tidak yakin dengan John 11 itu? Masih ingat nggak Pak? Ya kayaknya menjelang atau mungkin menjelang saya umur 40 ya. Menjelang 40. Oh, oke. Ya. Terus akhirnya Bapak bisa meninggalkan itu semua tuh sulit nggak Pak? Ya awal-awal ya bukan sulit, cuman nggak mudah aja ya. Waktu resign dari lembaga itu gimana? Nggak masalah? Ya mereka bertanya-tanya ada apa ya? Nggak, yang penting saya sudah bukan buat statement ya. Nanti yang lain-lain nyusul gitu. Bapak pernah mendengar kontekstualisasi C1 sampai C6 nggak Pak? Ya itu kan program penginjilan pasti ada C1 C6 ya. Cuman kita untuk pengajar atau pentraining pendeta-pendeta garis depan. Pendeta-pendeta kita kan sudah out of the box ya. Kita harus ada di atas itu ya. Nah, tapi kan Bapak juga ikut terjun ke lapangan kan? Iya, ikut ya. Nah, waktu Bapak terjun ke lapangan itu udah di mana tuh Pak? Udah di C4, apa tuh C5 atau C6? Ya, kalau kita bicara itu ya kita sudah di atas C6 ya. Di atas C6? Iya. C6 paling tinggi Pak? Iya, kalau untuk strategi penginjilan, kalau kita masih di bawah itu kita nggak mampu menghadapi sikon di lapangan kurang. Kalau apalagi sekedar C4 ya. Mereka kan hanya pemahaman literal itu ya. Ya. Hanya konsep aja itu ya. Ya. Jadi Bapak sudah mengaku Muslim? Ya sudah. Waktu masih penginjilan tuh Bapak sudah mengaku Muslim? Ya. Kalau belum? Ya. Kalau masih penginjilan ya saya masih aktif di sana ya. Iya, ngakunya Kristen atau Muslim, Pak? Saya waktu itu ya saya nggak bicara identitas ya. Yang saya nggak bicara identitas kan. Itu kan orang akan menilai sendiri. Oh gitu. Ya. Tapi waktu Bapak mencoba menarik orang itu Bapak mengaku sebagai apa? Saya pembawa berita kebaikan. Pembawa berita.
Ya. Oh. Saya bukan mengkritikan orang, nggak ada itulah itu ya. Kita membantu dalam hal kebaikan itu. Ya kita akan bantu ya. Mau orang itu nanti ujungnya jadi Kristen, itu kan secara otomatis kan. Itu kan efek aja. Ya. Ya. Nah, terus waktu Bapak galau dengan John Wan Wan itu, tadi kita kembali lagi ke John Wan Wan. Akhirnya yang Bapak terima di Islam karena ada konsep yang keesaan Allah gitu ya. Iya. Yang apa namanya? Tidak beranak, tidak diperanakan gitu. Iya, betul. Ya. Berarti Bapak ini apa namanya? Menerima Islam itu dari surat Al-Ikhlas gitu. Iya, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. Karena surat itu enggak tahu, waktu itu tiba-tiba saya sudah hafal. Tiba-tiba sudah hafal. Saya sudah hafal. Dari mana? Ya, saya waktu itu sempat menyindir ya. Sempat menyindir ya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita orang Islam itu, waktu saya nggak mengatakan orang Islam, orang sebelah. Orang sebelah ini kayak nggak punya bahan doa. Apa-apa selalu Al-Fatihah. Saya nggak tahu kalau isi Al-Fatihah luar biasa. Ya. Oh, jadi maksudnya Bapak sudah terbiasa mendengar Al-Fatihah gitu ya? Iya. Jadi hafal sendiri gitu? Iya. Oh. Nah, yang tadi menurut Bapak Al-Fatihah luar biasa tuh luar biasanya di mana, Pak? Ya, kandungan Al-Fatihah ya. Ternyata itu inti dari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah ya. Terus kita kaji betul ya. Ya, kandungan Al-Fatihah itu lengkap sekali. Itu ada ketauhidan Allah ya. Ya, Allah yang mau ya. Terus ada bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan manusia dan Allah sendiri ya. Iya. Ya. Itu ada hablum minan nas, hablum minallah ya. Kalau orang Islam bilang ya. Iya. Hubungan antara manusia, hubungan dengan Allah ya. Gitu ya. Tahun berapa Pak Bapak akhirnya memutuskan untuk masuk Islam? Itu ya. Masih ingat nggak? Ya itu kira-kira ya itu saya pas kurang lebih umur 40 tahun. 40 tahun. Berarti kira-kira umur tahun 2010 ya? Iya kurang lebih mungkin. Kurang lebih. Iya. Di Indonesia atau di mana Pak? Akhirnya bersyahadatnya? Saya kayaknya di luar negeri aja. Di mana? Kayaknya di Amerika mungkin. Di Amerika? Iya. Bersyahadatnya di Amerika? Iya. Di apa? Di tempat apa Pak? Masjid? Di masjid. Oh. Nah waktu di masjid itu dapat sertifikat nggak? Saya nggak minta ya. Enggak, mereka ngasih nggak? Ya mereka sudah bicara tapi nggak perlu itu ya. Hah? Kok nggak perlu? Gimana? Saya bilang ya. Formalitas itu nggak perlu, yang penting melakukan itu. Bukan, administrasi kan juga penting Pak. Bapak kalau mati nggak tahu, Bapak sudah nggak ada buktinya pernah menjadi orang Islam, nanti Bapak dikuburkan di keluarga secara Kristen gimana? Kan ya. Sertifikat itu membuktikan bahwa Bapak pernah masuk Islam gitu. Ya, cuman itu kan ya kembali ke formalitas kan. Ya entah sama ya itu Allah alam ya. Ya kalau kita dipanggilnya insya Allah kita husnul khotimah ya. Tapi kalau mungkin prosesi itu ya itu kan terserah yang hidup aja. Mau diproses apa ya. Tapi saya kok yakin ya tetap husnul khotimah ya. Ya oke, saya paham. Tapi waktu Bapak bersyahadat, dari tempat Bapak mensyahadatkan itu tidak memberikan surat apa-apa masuk Islam? Tidak? Sempat dibicarakan tapi saya awal sudah menolak ya. Dari awal sudah menolak? Iya. Itu nggak perlu, formalitas nggak perlu. Itu kan bisa saya rubah sendiri. Ya. Identitas itu bisa saya rubah sendiri. Ya, termasuk di KTP itu saya kondisikan, saya nggak sah. Kalau saya formalkan yang bikin rame nanti. Ya. Terus waktu Bapak bersyahadat itu reaksi daripada teman-teman atau ini gimana? Mereka nggak langsung tahu atau tahu Pak? Ya mereka yang ada yang langsung tahu ya akhirnya
nggak terima ya. Saya sempat dikunjungi berapa kali ya. Tokoh-tokoh mereka ya, yang dekat sama saya. Terus saya ya pegang prinsip ya. Ini kalau iman sudah pilihan, sudah nggak bisa saya nggak ada transaksi tentang iman. Ada upaya mereka untuk menarik Bapak kembali nggak Pak? Sangat. Ya. Sangat. Ya. Melalui saya sendiri kan nggak mungkin ya. Lewat istri ya, saya. Kalau saya tetap mau mengajar pendeta-pendeta ya, mereka mendekati lewat istri. Ada mengiming-iming ya Pak dengan harta atau uang gitu? Ya, termasuk itu ya. Mungkin ada semacam ada tambahan bonus atau kenaikan lah ya. Oh. Ya, tapi ya itu ya, lewat saya langsung nggak berani mereka ya. Termasuk lewat istri ya. Tapi saya sudah komitmen ya. Pribadi ini yang terbaik yang dikasih Gusti Allah ya. Itu yang lebih dari yang lain. Waktu Bapak ke Amerika bersahadat itu, istri ikut waktu itu? Enggak ikut. Oh, enggak ikut. Terus Bapak kasih tahu ke istri udah masuk Islam gitu atau gimana? Saya nggak tahu, tapi waktu saya pulang ya, saya kan sholat. Oh. Sholat ya, istri nggak terima. Terus? Pintu digedor-gedor sama terus. Terus? Terus Terus ya nggak terima, pokoknya nggak terima. Pikirnya saya hanya ikut-ikutan. Ya saya jelaskan, mohon maaf kalau ini pribadi ya. Saya nggak akan memaksa istri itu terserah. Dan kalau mau kerja kalau tetap itu silakan pelajari yang betul. Ya saya sempat mengajar ke gereja waktu itu. Ya demi kebaikannya. Tapi alhamdulillah dia sudah nggak pernah kerja lagi. Terus sampai detik ini nggak pernah kerja ya. Tapi masuk Islam? Ya sudah Islam terus lewat guru saya tiba-tiba dia sudah menerima Islam. Oh. Sudah Islam. Berapa lama waktu Bapak masuk Islam terus akhirnya istri ikut masuk Islam Pak? Mungkin selisihnya 5 tahun. Oh 5 tahun. Iya. Cukup lama ya berarti? Ya, cuman itu kan prosesnya luar biasa. Jadi kalau anak-anak ini lebih enak, lebih gampang anak-anak saya. Ya. Kalau istri itu waktu itu ya karena terlalu nggak terima karena dulu merasa saya motivasi ya. Dia masih teringat bahwa yang memotivasi dia untuk jadi Kristen terbaik itu saya. Pemicunya saya. Terus tiba-tiba malah saya nggak ada di sana lagi. Pemicunya malah banting setir gitu. Iya. Jadi keluarga sama istri, keluarga Pak De Bude ini nggak terima ya. Karena merasa saya jadi pengkhianat itu. Oke. Bapak disebut pengkhianat gitu. Saya awal-awal ya jadi motivator mereka ya. Saya sempat diidolakan di gereja ya. Karena saya kalau khotbah itu saya kata mereka selalu menarik. Saya membawakan tema-tema khotbah itu atau cerita lah story ya. Itu selalu menarik. Ya teman-teman SMA segala itu ya pikir saya ini ya nggak tahu ya. Saat ini saya masih pendeta ya. Masih guru-guru pendeta ya. Teman-teman SMA Pak Randi? Iya. Sampai sekarang? Iya, ada yang masih berpikir yang belum tahu ya. Oh. Iya. Terus ada waktu itu ada di Amerika itu ada dosen pembimbing ya. Itu bagus sampai sekarang dia nggak tahu. Oh gitu. Iya. Sudah ada berapa pendeta Pak yang Bapak ajarin waktu itu? Ingat nggak Pak? Ya nominalnya sudah. Pokoknya waktu setiap kelas itu ada 10 orang. Setiap angkatan. Kelas. Kalau kita memang kondisikan kelas itu supaya hidup. Kalau lebih kan nanti kemampuan terimanya kurang.
Ya. Supaya kita ini enggak boros di energi. Berapa kali Bapak memberikan pelajaran kepada pendeta-pendeta itu? Ya banyak angkatan Pak, lebih dari 10 angkatan ya lebih. Satu angkatan berapa lama Pak? Rata-rata 2 tahunan lah. Satu angkatan? Iya. Oh ya lama juga ya. Ya, Jadi kayak program apa ya? Kayak program S2 gitu ya? iya kayak apa? Semacam ada straight course ya. Apa itu Ustaz? Straight course itu ya kayak apa? Bimbingan percepatan ya. Straight course. Oh, Iya. maksudnya kayak kursus percepatan gitu. Iya, iya. Oh. Iya. Ya, ya. Kalau secara umum ya, non Jawa ya. Mereka ini kayak dikasih ilmu kayak tidur ya. Kita Kayak apa? bangkitkan. Dikasih ilmu di secara umum mereka kayak tidur ya. Kita bangkitkan dengan cara-cara baru. Oh, gitu. Ya. Apa? Hirohnya, gairahnya, penginjilan itu kita bangkitkan lagi. Ya. Ya, ya. Jadi ya akhirnya Bapak menemukan hidayah itu sendiri ya malah ya. Ya, ya. Yang biasa. Saya sama sekali nggak pernah cita-cita itu. Yang awalnya Bapak mengajak orang masuk Kristen, Ya. malah tiba-tiba Bapak sendiri yang nggak yakin dengan Kristen. Ya. Gitu. Malah jadi masuk Islam gitu. Nah, alhamdulillah setelah Islam ini saya sudah mengislamkan orang juga. Alhamdulillah. Ya, apa? Itu juga suatu kebetulan. Apa? Enggak, bukan ya. Saya ketemu orang yang apa? Terus ada satu keluhan kesehatan. Terus saya dikenalkan sama teman ya. Dia kasih background, Pak. Mohon izin, orang ini orang Kristen aktif di gereja A. Terus Bapak harus hati-hati bicara. Enggak, saya awali. Saya bicara tentang kemanusiaan dan kesehatan. Ekonomi, tidak bicara agama. Tapi momennya bagus sekali. Dia kok merintih-merintih ya. Apa? Merintih-merintih kesakitan. Sampean tahu, rintihan sampean itu gak ada gunanya. Untuk sampean dan keluarga sampean gak ada gunanya. Sampean tahu kalimat-kalimat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan sampean dan keluarga sampean. Apa itu? Kalimat thayyibah la ilaha illallah. Terus dia paham begitu. Bisa mengucapkan ucapan sekarang. Terus pernah mendengar syahadat? Pernah. Lakukan sekarang. Kalau saya nunggu ustadz atau kiai ya nanti terburu kena virus ya. Virus. Momennya bagus, saya syahadatan ya. Oh, okay. Saya suruh syahadat ya. Oke, bagus ya. Akhirnya saya ajak silaturahmi ke guru saya. Setelah sudah syahadat ya. Terus anak sampean yang masih anaknya bapak yang masih ke gereja siapa? Yang kecil tuh sekolah minggu. Besok hari Minggu nggak usah sekolah Minggu. Tak kasih privat English gratis ya. Masya Allah. Saya kasih terus ya bicara tentang Islam saya Inggris kan. Fatihah saya Inggris kan ya. Iya. Terus alhamdulillah ya apa? Kayak saudara itu. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi tadi selain Yohanes 1:1, ada lagi nggak Pak yang menurut Bapak ya banyak menjadi ya. blundernya Kristen gitu? Ya, Yohanes 3:16 juga itu. Oh 3:16. Ya. Itu logikanya di mana aja? Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved this world, so He gave His begotten Son. It's only begotten Son. Yeah, His only begotten Son. Whoever believe in Him may be saved, and whoever ya, or perish gitu. ya, will be fresh ya. Ini waktu saya sedang penginjilan, itu saya gunakan itu. Oh gitu. Ya, begitu ada Natal, momen-momen Natal tuh saya pakai penginjilan di kampung-kampung. Momen Natal tuh saya bungkus dengan budaya. Budaya apa Pak? Ya, budaya tempat gitu. Kesenian ya. Oh kesenian. Di Jawa kan apa?
dekat dengan gaya-gaya keraton Iya, sekarang. iya. Saya kasihlah pakaian-pakaian adat itu ya. Misinya ada penginjilan itu. Bahkan suara lahirnya, tangisnya anak saya lahir itu, saya pakai tangisnya Yesus itu. Hah? Iya. Apanya, Bu? Saya rekam. Anak saya lahir menangis itu ya, anak pertama. Suaranya saya rekam. Saya setel di gereja pada saat Yesus Lahir. lahir. Oh, drama gitu. Natal, ya. Pas drama Yesus gitu. Iya, iya. Oh. Iya, iya, iya. Ya terus apa? Pakaiannya pakaian budaya. Ya. Ya. Kalau kita mau istilahnya hanya mengandalkan Kristen adab-adab Kristen atau budaya Kristen ya, kita nggak diterima saat itu ya. Tokoh-tokoh bahkan tokoh agama bisa saya hadirkan untuk menyalakan lilin di gereja. Di gereja ya. Oh. Ya. Setelah itu mereka akan ramai urusan mereka kan ya. Yang penting sudah hadir ya. Iya, iya. Ya. Sampai begitu ya. Ya. Masya Allah. Baik. Nah terus waktu Bapak masuk Islam itu ada kesulitan apa, Pak, waktu masuk Islam? Ya apa? Ada Awal-awal kesulitan itu nggak? saya kikuh sendiri ya. Hah? Saya merasa kikuh sendiri ya. Kikuk. Karena kikuh apa? Kikuk. Kikuh apa? Kikuh. Ya. Istilahnya apa ya? Apa tuh? Awal-awal itu saya ngerasa nggak enak ya. Dulu saya ini mengganggu akidah mereka ya. Tiba-tiba saya mendekat ke mereka jadi saudara ya. Saya agak takut ya. Kalau mereka ada dendam ya. Ya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang dendam kan? Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada dendam ya. Emang Bapak juga murtadin orang di daerah Batu juga, Pak? Termasuk ya. Oh, termasuk. Ya. Kan termasuk ada saudara saya sendiri ya, itu yang waktu itu sampai baptisannya saya yang mengendalikan itu saya. Mengendalikan pendeta yang membaptis gitu maksudnya? Iya, pendeta yang mau membaptis dan itu persisnya saya ngatur ya. Ya. Gitu ya. Iya. Jadi kayaknya otaknya kan di saya itu ya. Jadi non jauh ya. Ya, saya ngeri ya, dosa saya terlalu banyak ya. Tapi kan insya Allah pada waktu Bapak masuk Islam kan sudah dihapuskan, Pak. Ya, tapi ya itu saya agak ngeri ya mendengar kalau menceritakan itu lagi ngeri ya. Ya. Saya hanya mungkin neraka mungkin kan paling dalam saya itu. Enggak lah, Pak. Iya. Dan Bapak sudah masuk Islam. Iya. Insya Allah, Pak, sudah dihapuskan, Pak. Iya. Tapi kan bahkan kebaikan Bapak yang dari akhir balik malah tetap dicatat itu. Ya, amin. Ya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Jadi sekarang istri dan anak-anak alhamdulillah juga sudah masuk Islam semua ya. Ya, kalau yang kalau anak-anak saya yakin lebih lah. Kalau istri ini mungkin karena proses ya. Iya. Karena proses ya, memang saya lebih senang memang contoh kebaikan ya. Ya, kalau ngomong Islam sama laku Islam kan beda lagi. Ya, beda. Ya. Nah, ini berarti Bapak dari kalangan lembaga itu tadi nggak terlalu berpengaruh kepada kepindahan Bapak yang sekarang ya? Tidak terlalu pengaruh gitu ya? Karena mungkin di Indonesia nggak banyak jaringan gitu atau gimana? Ya sebetulnya jaringan itu sama ya. Sama. Kemarin ini masih kira-kira 2-3 bulan lalu ada toko dari mereka dia menemui saya di Surabaya juga ya. Oh, terus? Dia kayaknya itu pekerjaan saya masa kecil ya. Pekerjaan saya masa dia berpura-puranya punya proyek kemanusiaan menyangkut pendidikan dan total kemanusiaan. Ternyata ujung-ujungnya dia bicara tentang kristenisasi. Oh. Ya, dia bicara apa? Oh ini saya direkom temen ya. Terus ada orang asing datang ini perlu bantuan apa nih? Sudah mau minta perizinan LSM ya. Itu terus saya belajar. Oh ini pekerjaan masa kecil saya gampang. Dan ternyata di dalamnya itu akhirnya saya
saya kabulkan ya. Kalau perizinan gampang ya, ada orang pusat di kementerian kan. Saya sudah datangi ya. Ternyata dia nggak berani untuk maju lebih lanjut ya. Akhirnya saya tinggal udah. Karena yang dipegang itu intinya tetap kristenisasi. Ya. Dia mau apa? Idahnya kebebasan manusia dalam kendali kristenisasi. Ya. Baik Pak, kalau begitu saya rasa cukup ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak ceritanya, tadi sudah menginspirasi ya Pak ya. Mungkin sebelumnya Bapak bisa ada pesan Pak buat pemirsa di channel saya, baik yang sudah muslim ataupun yang belum muslim Pak. Ya saya sendiri terima kasih ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Terus untuk pesan saudara-saudara kita semua total ya, ini untuk keimanan ya, agama yang benar, inna dina indahu Islam. Terus dapatkan hidayah itu ya. Ya, terus berapapun harganya hidayah itu harus dicapai. Oke. Ya. Itu aja Pak. Itu yang lebih dari yang lain ya. Ya. Ternyata dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sudah mengalahkan semuanya. Ya. Kita nggak bisa ukur dengan materi apapun ya. Ya. Bagaimana kita bisa ukur ya? Itu bisa 10 kali lipatnya dunia dan langit. Mana yang bisa mengukur ya? Kalau hanya materi nggak ada apa-apanya. Ya, kita juga nggak melupakan materi ya. Materi insya Allah kita berikan kelimpahan ya. Allah pemilik semua. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi, agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.